kita kali ini, kita akan kupas materi tentang dampak sosial informatika. Sumbernya dari buku Informatika untuk SMP kelas 8. Fokus kita nanti ada di 3 area utama nih. Media sosial, terus ada soal hoax atau berita bohong, sama isu cyberbullying. Misi kita bareng-bareng, ya memahami ini semua biar kita bisa jadi pengguna internet yang lebih bijak dan etis lah di dunia maya. Oke, kita mulai dari media sosial dulu ya. Pasti Anda udah nggak asing lagi lah ya, Instagram, TikTok, Twitter, gitu-gitu. Nah, buku ini bilang itu aplikasi interaktif berbasis internet, jadi pengguna bisa bikin dan bagi konten. Iya, kontennya bisa teks, foto, video, macam-macam ya, dalam semacam komunitas virtual gitu. Ini bagian dari Web 2.0, istilahnya kapelan sama handline itu. Oh, jadi kita bisa kreasi, interaksi, punya profil, bangun jaringan pertemanan di sana ya? Betul sekali. Bagi yang perlu diingat nih, ini tuh lebih dari sekedar aplikasi loh. Ini kayak bikin dunia maya baru dan kita semua ini warganya. Warga dunia maya ya? Iya, artinya ya ada tanggung jawabnya. Mesti berperilaku etis, hargai privasi orang lain. Beda banget kan sama media lama kayak TV atau koran? Bedanya di mana tuh? Di interaktivitasnya. Ada dialog antar pengguna. Terus komunikasinya itu dari banyak sumber ke banyak penerima. Bukan satu ke banyak kayak media tradisional. Oke. Nah, materi Anda ini juga nyebutin banyak dampak positifnya ya. Media sosial bisa bikin kita lebih dekat secara sosial, komunikasi jadi gampang. Contohnya kayak bisnis pakai buat marketing, pemerintah buat layanan publik. Benar. Bahkan bisa bantu rekrutmen karyawan atau polisi buat investigasi. Ada juga kutipan studi New York Times di sini tentang kenapa sih kita suka nge-share. Oh ya? Kenapa tuh? Ternyata macam-macam alasannya. Ada yang karena infonya berguna atau menghibur, ada yang buat nunjukin dukungan ke suatu isu, jaga hubungan sama temen, atau ya ikut serta dalam hal baru. Termasuk juga buat ngebangun citra diri kita di online. Menarik ya psikologinya. Tapi pasti ada sisi lainnya juga kan? Nah, ini dia. Materi ini cukup keras menekankan dampak negatifnya, terutama ke kesehatan emosional. Misalnya, lihat postingan orang liburan terus, atau yang kelihatan sempurna banget, itu bisa bikin kita, iri hati dan merasa nggak puas sama hidup sendiri. Wah, iya sih, itu sering kerasa. Penelitian yang dikutip bahkan bilang, remaja bisa jadi lebih narsis, orang dewasa muda bisa jadi lebih agresif. Belum lagi resiko kecanduan sama cyberbullying yang nanti kita bahas. Ujungnya bisa depresi loh. Serius? Sampai segitunya ya? Iya. Apalagi kalau lihat riset tahun 2015 yang dikutip di sini, rata-rata orang pakai medsos bisa sampai 5 jam sehari. Wow, 5 jam? Itu kan hampir sepertiga waktu kita bangun tidur ya. Gila juga, ini nunjukin banget betapa udah menyatunya medsos sama hidup kita. Oke, mari kita pindah ke ancaman berikutnya. Hoax. Berita bohong ya? Iya, informasi yang faktanya salah, sengaja dibuat gitu. Seringnya buat mancing emosi kita kan? Kaget, marah, takut. Nah, gimana cara kita nanggepinya secara kritis menurut buku ini? Oke, jadi buku ini ngasih beberapa panduan praktis. Pertama, latih pemikiran kritis. Jangan langsung kebawa emosi. Coba tanya dulu, ini kenapa ditulis ya? Mau meyakinkan ke sudut pandang tertentu? Atau jangan-jangan ujung-ujungnya minta duit? Jadi skeptis dulu ya. Betul. Kedua, periksa sumbernya. Ini penting banget. Lihat alamat webnya, URL-nya, ejaannya bener nggak? Domainnya apa? Kalau info resmi dari pemerintah atau kampus, biasanya kan .go.id atau .ac.id, bukan .com biasa. Hati-hati juga sama situs yang pakai platform web gratisan. Oh iya bener. Terus kalau ngaku dari lembaga resmi, gimana? Nah, kalau ngatasnamain lembaga kayak WHO gitu misalnya, langsung cek ke situs resmi WHO-nya. Jangan percaya gitu aja. Materi Anda juga nyebutin situs cek fakta kayak turnbackhoax.id, itu bisa bantu. Oke, cek sumber. Terus apa lagi? Ketiga, check and recheck. Maksudnya, bandingin sama sumber lain. Media lain yang kredibel ngomongin hal yang sama nggak? Tapi ya tetap kritis juga bacanya. Keempat, cek validitas gambar. Gambar bisa bohong juga ya? Kayak dapat hadiah mobil padahal nggak pernah ikut undian. Kan nggak masuk akal ya? Iya sih. Kedengerannya langkah-langkah ini butuh usaha ya. Padahal kan di medsos semua serba cepat. Gimana tuh kita nyeimbanginnya? Nah, justru karena cepat itu,
kita mesti lebih hati-hati. Kuncinya di langkah pertama tadi, jangan buru-buru reaksi atau nge-share. Tahan dulu sebentar, mikir kritis. Intinya sabar dan cek dulu ya. Pesan pentingnya jelas banget nih. Kalau udah tahu itu palsu atau niatnya jelek, jangan disebarin. Bisa ngerusak nama baik kita, bahkan bisa kena masalah hukum ya kan? Betul sekali. Nah, selain hoaks, ada sisi gelap lain nih di dunia maya yang nyerangnya lebih personal. Apa tuh? Cyberbullying atau perundungan siber. Buku ini mendefinisikannya sebagai perundungan yang pakai media digital. Ini perilaku agresif, diulang-ulang, biasanya dari pihak yang ngerasa lebih kuat. Kuat dalam artian apa nih? Bisa fisik, finansial, atau mental. Mereka nargetin korban yang ngerasa susah buat membela diri. Contohnya banyak banget. Kayak gimana contohnya? Bisa nyebarin gosip bohong, posting foto yang bikin malu, ngirim pesan ancaman atau menyakitkan, komentar jahat, trolling, ngucilin orang dari grup online, bikin grup kebencian. Wah, banyak ya bentuknya. Masih ada lagi, menghasut orang lain buat benci, maksa kirim gambar nggak pantas, bahkan sampai ngakses akun pribadi orang tanpa izin. Dan semua ini ninggalin jejak digital. Beda ya sama bullying di dunia nyata. Kalau lihat tabel di materi Anda, cyberbullying ini kan nggak tatap muka. Bisa terjadi kapan aja, 24/7. Korban jadi susah menghindar. Pelakunya juga bisa anonim, terus nggak terbatas lokasi. Iya, betul. Dan dampaknya, ini yang ngeri. Bisa jadi lebih parah dari perundungan di dunia nyata. Korban bisa merasa malu banget, kesal, cemas berlebihan, sampai depresi. Sampai depresi ya? Iya, bahkan bisa muncul gejala fisik kayak sakit perut, pusing. Dan yang paling ekstrim, bisa sampai kepikiran bunuh diri. Pelakunya sendiri juga kena dampak, cenderung jadi agresif, impulsif, akhirnya dijauhin temen. Terus orang yang cuma lihat gimana? Bystander itu? Nah, bystander yang diam aja itu juga bahaya. Bisa secara nggak sadar menormalisasi perilaku buruk ini. Atau malah jadi ikut-ikutan ngerundung karena takut jadi target selanjutnya. Aduh, dampaknya serius banget ya ternyata. Nah, kalau amit-amit nih, Anda atau teman Anda yang ngalamin, apa langkah pertama yang paling penting menurut buku ini? Apalagi kalau lagi panik kan? Saran utamanya, jangan dibalas. Usahakan tetap tenang, meskipun susah ya pasti. Terus, ambil langkah nyata. Hapus kontennya kalau bisa. Antak diri dari foto, blok akun pelakunya. Dan yang paling penting, segera lapor. Lapor ke siapa? Ke orang dewasa yang dipercaya. Bisa orang tua, guru, wali kelas, atau konselor sekolah. Jangan diam aja. Oke, itu kalau kejadian. Terus buat pencegahannya gimana? Apa yang bisa kita lakuin proaktif? Buat mencegah, kita bisa mulai dari diri sendiri dulu. Kalau ada postingan menyakitkan di laman kita, ya hapus saja. Kalau ada ancaman, jangan ragu buat laporin dan blokir. Manfaatin fitur lapor yang ada di medsos. Fitur lapor di aplikasinya ya? Iya, hampir semua punya kok. Terus, ada saran bagus dari UNICEF yang dikutip di sini. Bukan berarti kita harus stop total pakai internet, tapi jadilah pengguna yang bijak. Laporkan cyberbullying kalau lihat, pikirin dampak postingan kita ke orang lain, dan usahakan selalu baik di online maupun offline. Dan yang paling penting soal privasi ya? Nah, itu krusial banget. Jaga informasi pribadi kita, pelajari pengaturan privasi di tiap aplikasi, putuskan siapa aja yang boleh lihat profil atau postingan kita, jangan pernah bagiin detail pribadi kayak alamat rumah atau nomor telepon sembarangan. Oke, jadi kesimpulannya nih dari penyelaman kita, media sosial itu kayak pisau bermata dua ya, alat hebat tapi ada resikonya. Betul, kemampuan mikir kritis jadi kunci buat ngadepin hoax. Yang harus kita kenali dan lawan bareng-bareng. Semoga obrolan kita ini jadi bekal buat Anda semua, jadi warga digital yang lebih, bertanggung jawab. Sebagai penutup nih, ada satu hal menarik buat direnungkan. Materi ini kan nyebut kita punya jejak digital dan tanggung jawab sebagai warga dunia maya. Nah, ngelihat betapa cepatnya info dan perilaku, baik atau buruk, nyebar di online, menurut Anda, gimana perilaku digital kolektif kita sekarang lagi ngebentuk norma dan etika dunia virtual di masa depan? Tanggung jawab pribadi apa nih yang Anda rasain sekarang setelah kita bahas semua ini? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penyelaman mendalam ini.